Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 1 Juni 2024, perayaan wajib Santo Justinus Martir. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat Yudas, bab 17, ayat 20b sampai dengan 25. Saudara-saudara terkasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Maka bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Renggutlah mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai rasa takut kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Allah berkuasa menjaga kalian, supaya jangan sampai tersandung. Ia membawa kalian tanpa noda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Bagi Dia, Allah yang Esa, Juru Selamat kita, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia kemuliaan, kebenaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 11, ayat 27 sampai dengan ayat 33. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka membahasnya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga," ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi bagaimana mungkin kita katakan dari manusia?" Mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, berhadapan dengan mereka yang mencari-cari kesalahan orang lain, Yesus tetap menebarkan keselamatan. Ia tidak menghukum mereka, tetapi berjuang untuk menyadarkan bahwa mereka juga memperoleh keselamatan. Peristiwa ini terjadi di Bait Allah, tempat yang diyakini oleh orang Yahudi sebagai tempat Allah hadir. Namun ironisnya, orang-orang yang melayani di sana
orang-orang Farisi, ahli Taurat, justru kehilangan kehadiran Tuhan. Yesus bukan membenci dan hendak menjatuhkan, melainkan ingin menyadarkan bahwa Dia hendak menyelamatkan mereka semua. Namun apakah daya jika kita menghadapi orang-orang yang sudah dikuasai rasa benci dan dendam? Inilah yang terjadi ketika Yesus menghadapi para ahli Taurat dan tua-tua. Yesus mengembalikan apa yang mereka yakini dan imani. Terkait Yohanes, apa yang mereka yakini dan imani? Mereka tahu jawaban yang sesungguhnya, namun tertutup oleh kedengkian, amarah, dan niat menjatuhkan. Akibatnya mereka tidak bisa mengungkapkan fakta yang sesungguhnya. Akibatnya mereka tidak bisa mengungkapkan fakta yang sesungguhnya. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan hidup dengan penuh topeng kepalsuan. Karena itu, hati-hatilah dengan kepalsuan hidup. Jika tidak segera dibersihkan dan dibuka, rahmat Tuhan akan tertutup dan tidak akan ada berkat yang tercurah darinya. Marilah kita berdoa. Tuhan, bersihkanlah hati kami dari topeng kepalsuan hidup. Jauhkanlah kami dari kebencian dan dendam, sehingga kami terbuka terhadap kehadiran rahmat-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.